Pemirsa, terima kasih Anda masih di Breaking News bersama saya Camar Haenda. Cawagup nomor urut 1 Suswono menghadiri penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada Jakarta 2024. Suswono yang datang tanpa didampingi Ridwan Kamil yang berhalangan, berpesan agar aspirasi warga Jakarta yang dititipkan kepada pasangan Ridho dapat direalisasikan gubernur terpilih. Ya, tentu saja kami berharap ya nanti apa yang aspirasi ya dari masyarakat Jakarta yang saat kampanye mereka menyampaikan kepada pasangan Ridho, ya kami nanti akan berharap mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ya. Jadi intinya hari ini saya memenuhi undangan KPUD DKI Jakarta, di mana Pak RK berhalangan karena beliau masih di luar. Karena itu ya alhamdulillah saya ada kesempatan untuk bisa hadir. Jadi ya tentu kehadiran ini dalam rangka untuk mensupport supaya apa yang sudah dijalankan ya proses pilkada di DKI ini betul-betul kemudian aspirasi dari masyarakat ini benar-benar bisa ditunaikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Cawagup Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana juga menghadiri penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada Jakarta 2024. Kun Wardana berharap Jakarta menjadi lebih baik lagi di bawah pemerintahan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Paslon calon wakil gubernur nomor urut 2 ada Bapak Kun Wardana di sini. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Pak, hari ini merupakan hari penetapan untuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Tanggapannya seperti apa? Ya, kami melihat bahwa kita semua sudah melewati ujian ya. Jadi ada ujian kampanye, ujian debat ya. Dan juga ujian kesabaran menghadapi banyak hal, dan kita melihat bahwa semuanya sudah dilalui dengan damai. Dan daerah khusus Jakarta ya sudah berubah ya. Juga forum pimpinan daerah khusus Jakarta yang saya muliakan, Bawaslu juga KPUD DKI yang alhamdulillah hari ini mengundang kami. Terima kasih atas undangannya Pak Wahyu dan jajarannya. Juga segenap hadirin sekalian, lebih khusus para calon yang sudah tadi ditetapkan gubernur terpilih Pak Pramono, ini sahabat lama saya sejak 2004 di DPR RI, dan juga Pak Rano Karno. Juga sahabat saya pasangan calon nomor 2 Pak Dharma Parengkun dan juga Pak Kun Wardana. Dua-duanya pakai kun ya. Dan slogannya kun fayakun. Terima kasih sekali lagi kepada KPUD yang sudah mengundang kami untuk hadir dalam penetapan ini, yang saya kira satu kehormatan bagi kami. Hanya saja mohon maaf Pak Ridwan Kamil posisinya di luar Jakarta. Ya, beliau masih sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri. Dengan demikian beliau titip salam saja untuk yang hadir. Dan karena itu kami sekali lagi satu kebahagiaan ya bahwa proses pilkada, mohon maaf anggota DPRD DKI yang hadir ya, saya kira ini tadi saya mohon lupa, dan juga pimpinan partai-partai yang juga tadi pengusung maupun juga pendukung yang hadir. Saya atas nama pasangan calon nomor 1 yang saya kira atas proses pilkada yang sudah dijalankan dengan prosedur-prosedur yang saya kira sudah sangat rinci, dan tentu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya baik KPUD maupun juga Bawaslu atas kerja kerasnya sehingga proses pelaksanaan pilkada di Jakarta berjalan dengan baik. Meskipun kita harus akui masih banyak catatan-catatan yang saya kira tentu perlu menjadi bahan evaluasi. Ya, bagaimanapun juga satu proses pasti ya, tadi Pak Arya Bima sendiri sudah menyampaikan
mengapa setiap 5 tahun undang-undang partai politik bahkan termasuk juga pemilu itu selalu ada perbaikan-perbaikan, karena itu adalah satu proses yang saya kira wajar dilalui. Dan tentu yang penting adalah niat baik kita, bahwa demokrasi kita ke depan harus terus semakin baik dan memunculkan para negarawan. Itulah saya kira harapan dari proses demokrasi yang dijalankan di negeri kita. Oleh karena itu, hal-hal yang memang menjurus pada melemahnya demokrasi kita, kualitas demokrasi kita yang menurun, maka tentu harus dihindari sedapat mungkin agar bagaimana demokrasi kita semakin naik kelas. Itulah harapan kita bersama. Apapun yang terjadi, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mas Pram dan juga Bang Dul, ya, yang saya kira bahkan kasihan juga sudah mengganti nama kalau sampai nggak terpilih juga. Jadi makanya kami juga legowo lah. Bukan siapa-siapa, Mas Pram maupun Bang Nano itu saya sudah kenal lama. Jadi saya kira intinya adalah kami tentu ingin menyampaikan, ya, menitipkan saja aspirasi dari warga yang kami temui, ya. Dan rasanya sih tidak banyak perbedaan. Mereka pun juga menangkap selama kampanye apa yang menjadi harapan dari rakyat Jakarta, ya. Intinya adalah mereka agar bisa meningkat kualitas hidupnya, ya, berkeadilan dan sejahtera. Itu inti dari yang diharapkan oleh rakyat, ya. Oleh karena itu saya titipkan saja satu pantun yang tadi baru saya oret-oret Mas Pram nih, ya. Pergi ke Keramat beli janur, mampir di toko beli kacang tuye. Kami sampaikan selamat untuk gubernur, tunaikan janji saat kampanye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita saksikan dan telah kita simak bersama sambutan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Terima kasih banyak Bapak. Ya, baik, luar biasa sekali, dan tentunya untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MM Mhum, dan Dr. Insinyur Erkun Wardana Abiyoto MT. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada KPU DKI Jakarta yang telah mengundang kami. Saya tidak akan membiasakan untuk terlalu formal, karena waktu kita habis untuk mengucapkan yang terhormat, dan seterusnya. Dan mohon maaf tidak perlu ada yang tersinggung, agar supaya konten yang kita sampaikan lebih mengena daripada sekedar formalitas. Sesuai dengan pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, kurangi hal-hal formal, tetapi lakukan hal-hal yang substansi. Saya ucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Dul, anak Betawi asli. Menurut film Sidul Anak Betawi. Selamat sekali lagi, saya respect, saya ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Dan ini adalah proses pembelajaran bagi kami berdua sebagai pendatang baru di dunia politik. Kami bukanlah orang politik, tetapi kami mendapatkan banyak sekali pelajaran. Dan ke depan
seperti Pak Aryo Bima sampaikan tadi, kalau boleh saya usulkan agar betul-betul tidak boleh ada lagi penggunaan sembako di dalam kampanye. Seperti pesan Pak Prabowo untuk menghemat biaya. Jadi mudah sekali sebenarnya penghematan biaya apabila penetapan ada aturan bahwa ketika ditemukan ada sembako diskualifikasi. Sehingga betul-betul aspirasi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, benar dan beradab itu melewati proses yang beradab juga. Tidak hanya sekedar slogan. Dan saya pesan Pak, jangan pakai undang-undang pemilu Omnibus Law. Kenapa? Karena istilahnya aja udah istilah asing. Cipta kerja Omnibus Law, kesehatan Omnibus Law. Katanya kita tidak boleh diintervensi oleh asing, tetapi tanpa sadar undang-undang yang ada setelah 2002 semuanya endorse dari asing. Dan ini yang menjadi concern kenapa kami berdua maju memperjuangkan hak rakyat yang dirampok melalui perundang-undangan yang dilegalisasi hal-hal yang ilegal lewat proses legislasi. Dan kepada pasangan yang terpilih, Bapak Gubernur yang terpilih, kami berdua memesan dan menitipkan harapan rakyat supaya jangan ada lagi pandemi berikutnya di Jakarta. Semua rakyat Indonesia hari ini mendengar, kalau di provinsi lain ada silahkan. Tetapi karena Bapak Pramono Anung adalah abang saya yang saya hormati, saya menitipkan sungguh-sungguh dan berikan hak tolak, perjuangkan hak tolak rakyat untuk menolak supaya tidak divaksin. Karena saya tahu sebentar lagi rekayasa ini sedang dimainkan oleh suatu lembaga dan mereka mulai mempromosikan lewat media-media mainstream. Dan tolong cuaca di Jakarta setelah Bapak terpilih dan dilantik harus bersih. Saya siap untuk membersihkan apabila Bapak perlukan karena saya tahu siapa yang mengotori cuaca di Jakarta sehingga hujan selalu ada tetapi tidak merata. Itu ada racun di udara Pak. Saya harus sampaikan tujuannya apa? Supaya banyak yang masuk rumah sakit. Saya berani sampaikan ini, mohon maaf kepada Bapak KPU, Bawaslu dan Kapolda semua, Pangdam dan semuanya di sini, Komisi Informasi Provinsi, karena ini menyangkut keselamatan jiwa keluarga kita. Hanya itu saya maju, lain tidak. Dan saya percaya Pak Pramono Anung dan Mas Rano ini mampu untuk menitipkan harapan rakyat yang telah mengusung kami. Terima kasih. Kami sampaikan sebelumnya saya ikut-ikutan membacakan pantun. Walaupun ini adalah suatu kebiasaan yang saya lihat formal juga. Tidak muncul dari hati yang sesungguhnya. Mari ke depan kita mulai bicara dengan hati. Jangan bicara dengan kontekstual, dengan teks. Tapi apa boleh buat, karena saya tidak terbiasa, saya baca. Ke pasar pagi, membeli duku. Baru kali ini saya baca pantun. Duku manis, rasanya segar. Hari ini sejarah baru. Telah terpilih Mas Pram dan Mas Dul menjadi Gubernur Jakarta. Jakarta menyala, jangan mendung lagi seperti hari ini. Wakil saya, Mbak Cawagup saya ingin juga menyampaikan pantun katanya. Iya. Pantun berikutnya ya. Nanas ranum dipetik di kebun. Manis rasanya, segar terasa. Cakep. Pemimpin baru lahirkan gebrakan. Jakarta melesat menuju kejayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.